Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pembahasan yang baru. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai penggunaan dari HTML, CSS, dan JavaScript. Itu masih di bagian front end. Sekarang kita masuk ke ranah back end. Kita akan menggunakan PHP sebagai back end-nya. Ya, pertama-tama kita akan bahas mengenai sejarahnya dulu. Ya, jadi pada masa pertama kali dikenalkan, PHP itu merupakan kepanjangan dari personal homepage. Jadi pertama kali PHP ini dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 95. Pada waktu itu PHP masih bernama Form Interpreted, yang ujungnya seperti sekumpulan script yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web. Nah, pada tahun 97 dirilis PHP versi yang kedua. Itu sudah diimplementasikan dalam program C. Dan pada tahun 97 juga perusahaan bernama Zen menulis ulang interpreted PHP tersebut menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Dan pada tahun 98 perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan merilis PHP versi 3. Dan singkatan PHP ini diubah menjadi PHP Hypertext Preprocessing. Nah, jadi kalau misalkan masih ada yang bingung kenapa kepanjangan PHP itu adalah PHP Hyper Preprocessing, ya. Di sini sifatnya itu adalah rekursif. Rekursif ini berarti singkatan tersebut yang awalnya itu disebutkan juga sebagai singkatan. Artinya makanya ditulis seperti lengkap seperti ini ya. PHP Hypertext Preprocessing. Jadi ini P-nya, ini H-nya, dan ini P-nya. Oke, jadi PHP itu adalah Hypertext Preprocessing dengan menyebutkan PHP sendiri sebagai bagian dari singkatan tersebut. Ya. Nah, pada tahun 99 Zen merilis PHP versi 4. Itu versi yang paling banyak dipakai pada awal abad ke-21 karena versi ini digunakan untuk membangun aplikasi web kompleks tetapi memiliki kecepatan dan stabilitas yang tinggi. Pada tahun 2004 Zen merilis versi kelima. Versi ini memasukkan model pemrograman berorientasi objek ke dalam PHP. Nah, versi ini pun sebenarnya yang kelima itu bisa dianggap sebagai paling banyak digunakan ya, dan paling lama juga karena pengembangannya terkesan nggak selesai. Artinya perpindahan dari versi 5 dan ke 6 itu tidak jelas seperti apa ya. Versi yang kelima kan di sini dari 2004. Sedangkan PHP juga merilis pada tahun 2015 itu PHP merilis PHP 7. Artinya ya sekitar 11 tahun dari versi rilis yang terakhir yang versi kelima. Tapi ini jadi hal yang aneh juga karena dia langsung loncat ke 7 tanpa yang versi ke-6 itu dilupakan. Ya. Jadi yang katanya sih di sini memang sudah dirilis, sudah dikembangkan tapi tidak pernah dirilis untuk yang PHP 6-nya. Alasannya saya juga kurang tahu juga, ini alasan internal mungkin ya. Nah, pada ini baru-baru ini, jadi setelah PHP rilis di 2015, 5 tahun kemudian, PHP 8 dirilis pada November 2020. Dan hingga saat ini PHP sudah terakhir kemarin itu PHP sudah merilis versi yang terakhir itu 8.14 yang dirilis sejak 17 Maret 2022. Jadi sampai saat ini video ini dibuat itu versi yang paling terakhir itu adalah versi 8.14. Nah, bahasa PHP sendiri adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya. Jadi web server yang mendukung PHP dapat ditemukan di mana-mana seperti Apache, ada IIS hingga Shitami dengan konfigurasi yang relatif mudah. Dalam sisi pengembangan pun lebih mudah, perkembangan forum yang aktif
Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah karena memiliki referensi yang banyak. PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai platform. Jadi ada Linux, Unix, Windows, dan Mac, dan sebagainya. Ya. Dan dapat dijalankan secara runtime melalui konsol, serta dapat juga menjalankan perintah-perintah sistemnya. Nah, ini mengenai perkembangan forum yang aktif. Kalau nggak salah, forum bahasa pemrograman, kalau nggak salah ya, takutnya saya salah, yang di Facebook dan yang paling aktif dan terbesar itu adalah PHP Indonesia, ya. Kalau tidak salah, entah kalau dulu nggak tahu, saya belum ada informasinya lagi, belum, udah lama tidak membuka perkembangan di Facebook. Takutnya ada yang salah, ternyata ada sebuah grup bahasa pemrograman yang lebih besar lagi komunitasnya, silahkan dikoreksi saja. Tapi yang terakhir yang saya tahu itu adalah PHP Indonesia itu yang terbesar dan paling aktif, ya. Nah, kebutuhan aplikasinya sendiri, ini PHP tidak dapat berdiri sendiri. Jadi kalau HTML kan kita langsung coding aja tanpa ada aplikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan HTML tersebut, ya. Jadi untuk PHP sendiri, PHP membutuhkan server agar dapat berjalan, ya. Jadi kita nanti akan coba menggunakan local server. Itu biasanya rata-rata yang paling banyak digunakan itu adalah server Apache. Server Apache ini kalau misalkan mau gampang bisa satu paket, tinggal kita install yang Exam saja. Exam dengan versi terakhir itu sudah mendukung yang 8,14, jadi bisa gunakan versi PHP yang terakhir. Atau kalau misalkan mau yang lebih ringkas, itu kita bisa menggunakan Homebrew. Kita tinggal download dulu Homebrew-nya. Jadi kita bisa run. Kalau yang saya yang di Macintosh itu tinggal langsung download, jalankan dari terminal, ya. Jadi langsung aktif PHP-nya sebenarnya tanpa harus menggunakan Exam pun jadi bisa, ya. Saya masih menggunakan Exam karena saya masih membutuhkan PHP MyAdmin untuk running aplikasinya. Jadi PHP MyAdmin tetap harus menggunakan patch-nya dari yang Exam-nya sendiri, ya. Nah, ini tadi sudah ya. Untuk yang Exam, versinya itu 8.1.4. Oke. Saya langsung aja ke penulisannya sendiri, masuk ke dalam sintaknya. Kita langsung set di ini aja ya. Nah, di codingnya aja. Oke, sebelum saya mulai, tadi itu sebentar saya coba. Nah, ada salah satu cara. Yang pertama itu tadi menggunakan Exam, ya. Dengan menggunakan Exam, ini saya semuanya sudah running. Database-nya sudah running, API sudah running, jadi bisa di running langsung. Artinya kalau misalnya kita running kan tinggal ketik localhost saja, atau kita gunakan IP-nya 127.0.0.1, itu sudah bisa langsung akses ke kalau di Exam itu aksesnya langsung ke htdoc, ya. Ini ada folder, pokoknya nanti dilihat di di Exam, cari di dalamnya itu ada folder htdoc, maka semua project yang di dalam PHP itu bakal mengakses ke sana, ya. Ini kalau misalkan menggunakan Exam. Jadinya kalau misalkan ada project atau yang berbasis PHP kalau menggunakan Exam, ya, foldernya harus berada di dalam folder htdoc, ya. Jadi harus dimasukkan ke sana semua agar bisa running di Exam-nya. Tapi tadi juga ada yang menggunakan Homebrew, ya. Di sini pun saya menggunakan Homebrew. Nah, lebih ringkasnya itu kalau misalkan menggunakan yang Homebrew itu artinya kita bisa mengakses atau menjalankan project berbasis PHP ini itu di folder mana saja tanpa mengharuskan folder tersebut harus berada di htdoc. Tidak, ya. Jadi boleh di mana saja, asalkan path-nya mengarah ke project tadi, ya, project yang kita akan pilih. Nah, yang contoh sekarang itu saya akan menggunakan yang di Homebrew ini, saya akan running di terminal. Kenapa? Karena yang saya rasakan di sini itu ada beberapa efek kalau misalkan menggunakan Exam. Karena kalau misalkan menggunakan Exam itu PHP-nya kadang
Saya juga nggak tahu kenapa, tapi kalau misalkan saya sudah mengubah data atau apapun, nilai apapun, itu kadang tidak langsung berubah, ya. Jadi saya juga agak bingung seperti halnya kalau misalkan CSS ternyata tidak berubah, itu harus di-clear cache ataupun di-clear cookies-nya. Nah, ini pun sama. Jadi kalau misalkan mau ada perubahan data atau apapun itu tidak bisa langsung berubah kalau misalkan exam. Jadi harus menggunakan harus di-clear dulu, clear cache dulu, baru di clear cookies baru dia bisa berubah. Ya, makanya saya tidak menggunakan yang exam untuk running PHP-nya. Saya akan gunakan dari homebrew-nya saja. Yang sekarang itu saya gunakan PHP versi, saya masih menggunakan yang 7,3. Kenapa saya masih menggunakan yang 7.3? Karena saya ada masalah di di OS-nya sendiri. Jadi kalau misalkan saya mau menggunakan versi yang 8, berarti saya harus upgrade OS-nya dulu ke yang lebih tinggi lagi. Jadi saya belum berniat untuk meningkatkan OS-nya sendiri, makanya saya tidak mengubah versi PHP-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nyoba, silakan gunakan aja versi yang terbarunya. Nah, untuk menjalankan di dalam lokal servernya sendiri, dari homebrew-nya sendiri, kita mengetikkan php strip s besar lalu alamatnya. Saya menggunakan localhost, lalu tuliskan proxy-nya, tuliskan portnya. Kita gunakan port 8000. Nah, ini sudah jalan. Jadi ngaksesnya tinggal ketikkan aja localhost port 8000. Nah, ini sudah jalan. Kalau seperti ini sebenarnya sudah jalan, tapi karena di sini kenapa ini error? Karena secara otomatis sebetulnya PHP itu dia akan mengakses halaman indeks pertama kali. Ya, jadi secara otomatis PHP dia akan mengakses halaman dengan nama filenya itu adalah index.php. Ya, jadi sini saya tidak menggunakan index tapi bernama intro. Kalau misalkan saya akses ke intro, maka dia akan putih. Kenapa putih? Karena di halamannya pun belum ada apa-apa. Ya, jadi secara otomatis kalau misalkan saat kita nge-access folder pengen langsung menampilkan halaman, berarti kita buatkan halaman index.html. .php. Ya. Nah, untuk PHP sendiri belakangnya tetap harus menggunakan PHP. Jadi kalau misalkan HTML sebenarnya bisa saja halaman HTML yang tampil, tetapi sintaks PHP-nya tidak akan bisa berjalan. Ya, jadi tetap harus menggunakan seperti ini, intro.php. Oke. Lalu kita mulai dalam penulisan teks sendiri. Cara untuk memulainya, untuk penggunaannya ya. Kalau misalkan untuk penanda, kalau misalkan itu halaman PHP itu adalah dengan menggunakan tag seperti ini. Ya. Nah, siku tanda tanya PHP. Kalau misalkan untuk menutupnya, tinggal tanda tanya siku seperti ini. Artinya di antara ini, di dalam baris kedua dan ketiga itu harus diisi oleh sintak PHP-nya sendiri. Ya. Kalau misalkan ternyata nih, jadi ada dua pilihan. Jadi yang pertama itu adalah halaman PHP yang semuanya itu di dalamnya itu adalah pure full sintak PHP. Dan ada juga ternyata di dalamnya itu adalah memang itu ekstensinya itu adalah PHP, tapi di dalamnya adalah isi HTML. Itu nggak jadi masalah, ya, karena kita hanya untuk mengembedkan PHP-nya saja di dalam HTML-nya. Ya, kalau misalkan campuran seperti itu, karena memang harus ditandai ya beberapa sintaksnya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan full sintak PHP, dan ini sebaiknya tidak usah ditutup. Ya, dibiarkan saja seperti ini. Jadi hanya tag pembuka tanpa ada tag penutup. Oke, kita cek. Yang pertama kita lakukan seperti biasa, echo hello world titik koma, kita refresh halamannya dan ini sudah ada hello world. Ya, nah echo ini untuk menampilkan sintak, menampilkan ini ya output. Dan saya bahas mengenai echo print dan sebagainya.
Nah, ada sebuah statementnya di dalam pemrograman itu dengan PHP khususnya. Jadi mengapa menghilangkan tag penutup? Ya, jadi kalau misalkan nanti setelah ini kalian sudah pergi menggunakan framework apapun, itu rata-rata kalau sintaksnya PHP, pure PHP, itu hanya ada tanda pembuka tanpa ada tanda penutup. Ya, tanpa ada tag penutup PHP-nya sendiri. Jadi ada beberapa alasan inilah statement sendiri ya, tapi alasan utamanya itu sebenarnya alasan utama harus meninggalkan tag penutup PHP itu adalah agar programmer tidak sengaja mengirimkan karakter baris baru tambahan. Ya, jadi kalau misalkan kita menggunakan penutup, misalkan di sini kita pakai penutup, artinya mungkin saja di sini ini bakal ada baris tambahan. Ya, ini bakal ada baris tambahan, bisa saja nanti kalau seperti ini, bisa jadi ini bakal dibaca sebagai baris tambahan. Nah, efeknya itu bisa saja ternyata ada beberapa apa namanya, ada beberapa alasan. Jadi bisa saja kalau misalkan menggunakan tanda penutup tersebut itu bisa menghasilkan kesalahan fungsional tertentu. Ya, jadi ada prosedur apapun itu bisa jadi muncul sebuah kesalahan. Ya makanya yaitu walaupun tidak ada di dalam buku panduan tidak boleh menggunakan ataupun harus menggunakan penutup, itu tidak jadi masalah, tapi memang disarankannya itu kalau sekarang itu tidak menggunakan tag penutup. Ya, kalau misalkan kalian lihat di beberapa framework yang menggunakan PHP itu rata-rata tidak menggunakan tag penutup di dalam sebuah file HTML-nya. Ya, kalau misalkan mau lebih jelasnya lagi bisa dicek di source yang ini. Ya. Selanjutnya untuk penulisan komentar, jadi dibagi menjadi dua. Ada yang single line, kita menggunakan tanda miring 2 kali. Single comment. Ada yang multiple, garis miring bintang, bintang garis miring. Multiple line comment ya. Yang ini itu adalah single line comment. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk penulisan komentar. Ya, jadi silahkan ditentukan maunya seperti apa komentarnya. Ini bisa langsung digunakan. Oke. Lalu ini sudah. Nah, ada yang sebut dengan istilah PHP on the fly. Jadi walaupun PHP ini adalah bahasa pemrograman yang di-embed ke dalam HTML, sebenarnya PHP juga bisa membuat kode HTML ataupun JavaScript menggunakan PHP. Ya, misalkan di sini kita buat sebuah sintaks HTML. Misalkan seperti echo. Saya gunakan strong. Text bold ya. Nah, sederhananya PHP on the fly ini berarti PHP bisa mencetak elemen HTML ya. Kalau misalnya kita refresh, nah ini sudah. Atau kita buatkan dulu BR dulu ya, biar ada break. Nah ini, dan ini dia bold atau mau lebih besar H3 mungkin ya. H3 seperti ini, kita refresh dan dia udah H3, biar kelihatan H2 deh, dia lebih gede. Nah, dia sudah H2. Jadi sintaks HTML-nya bisa di-print dengan menggunakan apa namanya nih, dengan menggunakan PHP. Ya, bukan hanya sintaks HTML saja, tapi bisa juga dengan sintaks JavaScript. Ya. Selanjutnya, oke. Untuk penulisan output, ini tadi kita sudah menggunakan echo.
Jadi echo digunakan untuk mencetak data ke layar. Sintak ini dapat menjadi ciri khas dari PHP. Jadi rata-rata memang untuk mencetak output itu menggunakan echo ya. Nah, ada juga selain echo kita bisa menggunakan print. Jadi print ini kalau misalkan yang sering menggunakan C, ini hampir sama fungsinya karena print ini bisa juga mencetak escape karakter seperti ini ya, garis miring N dan sebagainya. Selain itu ada juga printf yang digunakan untuk mencetak data ke layar dengan menggunakan performat string. Sintak memiliki kesamaan dengan sintak printf pada C. Dan sebenarnya ada juga satu lagi, itu adalah print underscore r. Itu rata-rata biasanya digunakan untuk mencetak array ya. Jadi kalau misalnya kita pengen mengetahui isi semua dari array, kita bisa menggunakan print r ya. Jadi kalau misalkan echo dan print biasa tidak bisa tidak bisa mencetak array sendiri. Nah, tadi kita sudah gunakan echo rata-rata. Oh ya, kita gunakan echo aja dulu ya. Kalau misalkan hanya untuk mencetak string biasa, tidak usah menggunakan print. Lalu penulisannya sendiri itu case sensitive. Ya, jadi karena tadi kan di awal itu penulisannya dengan menggunakan C juga. Ya, jadi sistem penulisan juga pasti menggunakan format C juga ya. Ini pun sama kalau misalkan menggunakan case sensitive. Jadi variabel buah dengan B besar itu akan dianggap beda dengan variabel buah dengan B kecil. Ya, jadi itu bakal berbeda, bukan sebuah hal yang sama. Bukan dilihat dari makna, tapi dilihat dari case sensitive yang dituliskan sebagai variabelnya sendiri. Ya. Nah, ini kita akan coba kita buatkan sebuah teks HTML. Nah, jadi kita akan menulis sebuah sintak PHP di dalam sintak HTML. Ya. Misalkan, ini kan sudah di atas ya. Nah, karena kita gabung dengan sebuah sintak HTML, maka harus ditutup. Terus kita gunakan HTML di sini. Nah, kan di sini sudah ada HTML-nya ya. Nah, kalau misalnya kita refresh, ini tetap bakal jalan. Ya. Kalau kita tambahkan di sini pun teks HTML, ini tetap bakal jalan juga. Ya. Jadi nggak jadi masalah. Jadi artinya sintaks PHP tersebut itu bisa ditempatkan dimanapun di dalam sintak HTML-nya. Nah, di sini dikatakan string ini cetak menggunakan PHP yang diletakkan di luar. Oke. Nah, selain kalau tadi di luar ya, kalau tadi di luar sintak di sintak HTML-nya. Sekarang bagaimana kalau misalkan di dalam sintak di dalam body HTML? Ya, kita coba di sini. Saya gunakan BR. Nah, ada dua penulis. Kalau misalkan kita akan menuliskan echo misalkan ya, di dalam sintak HTML itu ada dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan seperti ini. Echo ini adalah sintaks PHP misalkan. Nah, ini pun bisa. Nah, ini. Tapi kalau misalkan ini hanya akan mencetak sebuah string biasa saja, ini kita bisa singkat dengan menggunakan tanda siku, tanda tanya langsung sama dengan. Kita coba. Nah, ini tetap sama ya. Jadi fungsinya kalau misalkan yang sama dengan ini kita anggap sebagai echo-nya ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan echo mau lengkap itu mungkin terlalu panjang, jadi untuk lebih singkat kita bisa singkat dengan menggunakan tanda sama dengan, itu artinya sama juga dengan penulisan echo. Lalu ini sudah. Kalau di akhir HTML pun sebenarnya hampir sama ya dengan yang pas di awal, artinya masih tetap bisa aja. Ya, saya coba di sini.
PHP echo sintaks di akhir HTML misalkan. Nah, ini seperti ini. Sintaks di akhir HTML. Jadi masih tetap bisa running ya PHP-nya. Jadi nggak jadi masalah posisinya mau dimanapun. Lalu penulisan pada elemen form. Nah, ini yang paling nantinya itu bakal sering digunakan misalkan ya. Jadi biasanya yang berhubungan dengan PHP artinya kan nanti akan mengolah data, artinya berhubungan dengan database juga. Jadi bagaimana caranya si HTML ini, si form atau PHP ini dapat mengirimkan misalkan value dari sebuah input misalkan. Ya. Saya akan coba buat di sini sebuah form. Saya coba buatkan form input aja dulu ya. Misalkan di sini input type misalkan text, lalu value-nya kita masukkan aja dulu. Nah, ini. Nah, cara untuk mengirimkan nilainya itu, maka nanti kita akan simpan value-nya itu adalah di sini. Ya, di dalam di antara value ini. Kita akan coba buat sebuah variabel, misalkan sebuah variabel name. Misalkan namanya misalkan Barudin misalkan ya. Seperti ini. Artinya kan ini sebuah variabel yang memiliki value. Nah, di sini tinggal kita tempatkan aja di sini. Value-nya sama dengan Bahrudin. Nah, seperti ini. Artinya kita mengirimkan sebuah variabel yang berisi name untuk disimpan atau untuk ditampilkan menjadi sebuah value dari input text yang ini ya. Kalau misalnya kita refresh harusnya muncul nama Bahrudin di sini ya. Jadi biar lebih jelasnya nanti saya coba jelaskan lah di waktu proses pengolahan data. Jadi biar lebih jelas ini fungsinya untuk apa. Nah, PHP juga sebenarnya ini bisa digunakan untuk penulisannya, ini bisa ditulis di dalam halaman yang berbeda. Di sini katanya dikatakan tulisan ini digunakan untuk memudahkan proses maintenance dan debugging, kemudian dilakukan link ke halaman tersebut. Nah, di prosesnya sendiri, cara untuk memanggilnya itu di sini kita gunakan require once. Tapi ada 4 cara. Ada require once, ada require, ada include, sama include once. Nanti saya coba jelaskan satu persatu. Dan kita harus menggunakan fungsi yang mana untuk memanggil file tersebut, karena fungsinya berbeda-beda di antara masing-masingnya. Ya. Untuk tipe data di sini ada 4 sebenarnya. Ada tipe data scalar yang terdiri dari tipe boolean, integer, float, dan string. Ada tipe data gabungan, ada compound yang terdiri dari tipe array dan object. Ada tipe data resources dan tipe data mix. Kita akan coba bahas dulu mengenai yang tipe data scalar dan tipe data gabungan hanya sampai ke array dulu. Nanti kita lanjutkan untuk yang objek dan seterusnya. Yang pertama itu tipe data scalar atau yang boolean. Nah, ini kita hanya menggunakan true or false saja. Ya, bisa juga dengan menggunakan tanda 1 ataupun 0 sebagai true dan false-nya. Ya, jadi tinggal ke gini aja di sininya. If di sini ada pengkondisian if ya. If status sama dengan true, artinya ketika kondisi statusnya itu adalah benar, maka dia akan menjalankan statementnya. Kalau misalkan salah, dia akan menjalankan statement yang salahnya. Ya, dan ini case insensitive. Artinya mau penggunaannya true-nya huruf besar semua atau huruf kecil akan dianggap sama ya. Jadi tidak jadi masalah, bukan case sensitive. Lalu untuk integer merupakan bilangan bulat yang digunakan di dalam program. Bilangan integer dapat menggunakan oktadesimal basis 8, heksadesimal basis 16 dan desimal basis 10 ya. Penulisannya tinggal langsung tuliskan saja
Eh, ini saya lupa untuk variabel tadi udah jelasin belum ya? Sebentar saya cek dulu. Oh iya belum. Oke, nanti kita bahas mengenai pembuatan variabelnya. Nah, untuk integer artinya kalau misalkan pendefinisian di dalam sebuah variabelnya sendiri, kalau string itu pasti menggunakan tanda petik, tapi kalau misalkan integer berarti tidak. Misalkan di sini kita definisikan, misalkan numbernya itu sama dengan misalkan 15. Nah, artinya yang number ini yang 15 ini adalah sifatnya adalah integer. Ya, akan dianggap sebagai integer karena tidak menggunakan tanda strip, tanda petik, jadinya dianggap sebagai integer. Lalu untuk yang float ini hampir sama. Jadinya kalau misalkan float, kalau pembagi, tapi dia bakal share otomatis sebenarnya kalau misalkan dia ternyata double ataupun ini dia bakal langsung akan menjadi floatnya. Ya. Selain float itu ada string. Tadi kita bahas mengenai yang string sedikit. Dia bisa menggunakan tanda petik 2 ataupun tanda kutip 1. Dan tidak ada perbedaan di antara kedua tersebut. Dan jika menggabungkan keduanya maka salah satu tanda itu akan dicetak. Tapi kalau nggak salah sih saya pernah baca akan lebih baik menggunakan tanda petik 1 dibanding menggunakan tanda petik 2. Tapi itu mah tergantung selera sebenarnya. Kalau saya sih masih menggunakan tanda petik 1 biar agak ringkas saja sebenarnya. Ya. Lalu tipe data skala ini sama ya tadi yang string. Untuk penggabungan string kita bisa gunakan tanda titik sama dengan, misalkan gini, string 1 sama dengan ini string pertama. Saya copy dulu yang kedua, string kedua, lalu string kedua, oh ya, kita coba ditambah. Untuk menggabungkan kita menggunakan tanda titik ya, tanda titik string pertama ya. Kita coba, oh ini yang kedua, spasi echo string 2. Kita lihat hasilnya. Nah ini string yang kedua ya. Kita coba ini dulu, saya print break dulu. Ini string kedua titik, ini string pertama. Jadi penggabungannya dengan menggunakan tanda titik sebenarnya ya. Jadi untuk penggabungan string tidak menggunakan tanda plus, tapi kita bisa menggunakan tanda titik ya. Jadi penggabungan antara string dengan variabel yang lain pun itu bisa ya, tidak menggunakan tanda plus tapi menggunakan tanda titik. Lalu konversi data untuk tadi, jadi kita bahas dulu sini sendiri ya. PHP tidak secara nyata mendukung penggunaan tipe data pada saat melakukan penyesuaian variabel. Jadi saat membuat sebuah variabel itu kita tidak usah mendefinisikan variabel tersebut tipe datanya apa. Jadi kita bisa langsung apakah dia menggunakan dengan tanda tertentu ya. Apakah kalau misalkan menggunakan string berarti kita menggunakan tanda kutip. Kalau misalkan integer berarti tidak menggunakan tanda kutip. Kalau misalkan array jadi kita bisa menggunakan pembuatan array-nya. Jadi kita bisa menggunakan array kurung buka kurung YouTube atau langsung tanda siku ini ya, siku array kotak kayak gitu ya, saya lupa namanya. Jadi itu bisa langsung ya. Jadi ketika menuliskan var sebagai string maka var tersebut akan berperilaku sebagai string. Begitu juga sebaliknya jika didefinisikan integer. Saat menggunakan operator plus maka secara otomatis PHP akan melakukan konversi data. Jika menjumlahkan tipe integer dengan tipe string yang berupa angka, maka secara otomatis hasilnya akan dikonversi menjadi bilangan integer. Ya.
Jadi harus hati-hati dalam misalkan pengkondisian ekivalensi ini ya. Apakah memang harus strict ataupun tidak. Ya. Karena ini masih string, bisa dianggap sebagai integer. Nah, tipe case tadi, kalau tadi kan tanpa ini ya, tanpa menentukan ini tipe datanya apa. Nah, itu kita bisa langsung juga bisa menggunakan konversi secara manual dengan menggunakan beberapa tipe case atau tipe casting ya. Kita bisa menggunakan int untuk integer, bool untuk boolean, float, double, real untuk konversi ke bilangan bulat, string ini bisa menggunakan string, array, dan objek ya. Jadi kita bisa menggunakan case untuk beberapa konversi data secara manual ya. Nah, misalkan seperti ini nih. Misalkan di sini saya punya nomor sama dengan misalkan ini 1. Nah, untuk nge-castingnya berarti kan bisa gunakan echo integer lalu nomor. Nah, ini sebenarnya udah nge-casting menjadi sebuah integer sebetulnya ya. Nah, jadi nomor ini, kalau ini kan asalnya jadi string, karena di sini udah case menjadi integer, maka yang satu ini sebenarnya tipe datanya itu adalah integer. Ini sudah. Oke, kita menggunakan variabel tadi. Kita mulai dari variabel. Nah, jadi variabel ini di dalam PHP ini dikatakan keunggulan dari PHP dengan bahasa orang lain adalah PHP hanya memiliki satu cara pendefinisian variabel. Artinya pendefinisiannya itu adalah dengan menggunakan simbol dolar di awal nama variabelnya. Ya, sudah tadi kita coba. Jadi yang menggunakan tanda dolar di sini, yang pertama itu adalah sebuah variabelnya. Ya. Pendefinisian variabel berlaku untuk tipe data string apapun ya. Untuk tipe data apapun, jadi semua tipe data kalau misalkan digunakan sebagai variabel, maka harus menggunakan tanda dolar, semuanya pun sama. Ya, penggunaan variabel tidak diperbolehkan menggunakan nama yang sudah didefinisikan di dalam PHP. Nah, jadi ada beberapa variabel yang memang sudah dibuatkan oleh PHP, itu disebut dengan predefined variable. Jadi PHP telah menyediakan sejumlah variabel yang telah didefinisikan. Cirinya itu adalah tetap menggunakan tanda variabel dolar, tetapi setelah dolar itu diikuti dengan tanda underscore, baru nama variabelnya biasanya ditulis dengan huruf besar semua. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada dolar underscore server, dolar underscore get, post, cookie, files, dan session. Ini beberapa contoh saja. Ya, jadi ini predefined variable yang memang sudah dibuatkan variabelnya di dalam PHP. Jadi kita tidak bisa menggunakan variabel ini untuk kita deklarasikan sendiri. Itu tidak bisa. Ya, jadi variabel ini memang sudah tidak bisa digunakan untuk mendefinisikan apapun. Ya. Karena sudah memiliki fungsi tertentu. Nah, untuk konstanta penggunaannya itu dengan menggunakan keyword define yang ini. Menggunakan keyword define lalu diikuti dengan nama nama konstanta dan nilainya. Ya. Contohnya seperti ini. Define P 3,14. Define P, 3,14. Ya, artinya kita mendefinisikan sebuah konstanta dengan nama P dengan nilainya itu adalah 3,14. Kalau misalkan kita echokan P seperti ini, kita refresh. Nah, ini P adalah 3,14.
ya. Jadi tinggal panggil aja nama p-nya sebagai variabel konstantanya, ya. Lalu untuk operator saya rasa masih sama dengan operator yang lainnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail. Ini operator untuk matematika, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Fungsinya sama dengan aritmatika yang pernah kalian pelajari di bahasa yang lainnya juga. Operator assignment menggunakan tanda sama dengan. Operator ini bukan berarti variabel kiri sama sebelah kanan itu harus sama ya, atau pembanding, tetapi itu operan sebelah kiri akan berisi dengan nilai yang ada di operan sebelah kanan. Nah, jadi assignment itu kayak memberikan nilai kepada sebuah variabel ya, seperti itu. Untuk komparasi, ya ini pembanding ya, ada sama dengan, identik, atau strict. Ada tidak sama dengan, tidak identik, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Saya rasa kalian sudah paham untuk yang operator-operator ini. Operator ternary digunakan untuk membandingkan variabel dalam satu perintah sintak penggunaan seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini ya, ada kondisi tanda tanya ekspresi 1, titik 2, ekspresi 2. Artinya ini seperti pengkondisian if then ya. If then else, tapi hanya memiliki dua kondisi saja. Ya, jadi penulisannya ini kondisinya variabel A lebih kecil daripada variabel B. Tanda tanya benar, titik 2 salah. Artinya kalau misalkan dijelaskan secara detail, berarti if variabel A lebih kecil dari B, maka cetak benar, else salah. Ya, jadi seperti itu. Jadi penulisannya kalau misalkan untuk yang pengkondisian sederhana memang lebih mudah menggunakan operator ternary ini. Tapi kalau misalkan lebih detail, yang kompleks itu akan sulit kalau misalkan menggunakan ternary ini. Ya, jadi penggunaannya silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Oh ya, untuk yang ekspresi 1 itu adalah kondisi benar, dan ekspresi 2 itu adalah ketika kondisinya itu adalah salah. Nah, untuk yang error control ini kadang kita membuat sebuah variabel dan ternyata mungkin nantinya itu adalah sebuah variabel tersebut memiliki value yang sebetulnya ada, atau tergantung dari value yang lain misalkan. Nah, kalau misalkan ternyata value tersebut ada error, ya artinya kemungkinan yang value yang dibuat tadi itu akan error. Nah, jadi agar lebih memudahkan, atau tetapi kita memang butuh variabel tersebut. Agar variabel tersebut tetap bisa dijalankan dan tidak menampilkan error, jadi kita bisa cegah dengan menggunakan tanda add di awal variabelnya. Misalkan seperti ini. Misalkan add misalkan variabel seperti ini. Coba misalkan. Ya. Jadi kalau misalkan ternyata di sini ada error nantinya, artinya nanti tidak akan jadi masalah. Karena ini bakal diabaikan sebenarnya variabel ini tuh sebenarnya. Kalau ini harusnya tidak ini ya. Harusnya karena ini tetap ada, harus ditutup. Tapi maksud saya itu adalah variabel di sininya. Kalau misalkan ternyata variabel ini value itu ada masalah, maka dia tidak bukan secara sintak tapi secara value, maka dia akan diabaikan ya. Oke, selanjutnya, nah untuk increment dan decrement saya rasa kalian sudah paham juga. Untuk operator logical pun sama, penulisannya kalau misalkan untuk n itu menggunakan dua tanda dan ya. Untuk or itu menggunakan tanda pipe 2, double pipe. XOR tuliskan XOR, dan not adalah menggunakan tanda seru ya, sebagai representasi untuk kebalikannya ya, atau tidak. Nah, operator string, nah kita menggunakan, tadi saya sudah jelaskan juga sebenarnya ada dua model operator string. Yang pertama itulah menggunakan titik, yang kedua itu adalah menggunakan tanda titik sama dengan sebagai penyambungnya.
atau sebagai concatenation assignment operator atau operator penugasan penyambungan. Misalkan operator titik sama perilakunya dengan operator sama dengan ini adalah sama dengan variabel x sama dengan variabel x ditambah variabel y, ya. Jadi sama seperti plus sama dengan lah, plus sama dengan kalau misalkan kita menggunakan ini ya, menggunakan penjumlahan lah. Jadi menjumlahkan dengan variabel diri dia sendiri juga, ya. Sudah operasi roasting, nanti kalian bisa coba aja yang ini. Seperti yang sudah. Nah, untuk array ini ada beberapa fungsi. Untuk array ada yang menggunakan fungsi gabungan, equality, identity, inequality yang tidak sama, dan not identity. Nanti kita bahas mengenai array lebih detail lagi. Jadi ini masih oh ya, pembuatan array sebenarnya ada dua cara. Yang pertama misalkan array untuk yang tipe casting, yang pertama seperti ini, atau yang kedua array kita menggunakan tanda seperti ini, ya. Ini hasilnya tetap sama, ya, tetap menggunakan array sebenarnya, ya. Jadi ini bisa membentukkan array, ini tetap sama. Jadi silakan menggunakan tipe casting seperti ini ataupun yang tanda kotak seperti ini, nggak jadi masalah dalam pembuatan arraynya. Oke, mungkin cukup sekian untuk awalan dari dasar dari bahasa pemrograman PHP. Nanti kita akan lanjut, masih tetap di akhir semester ini. Setelah UTS kita bahas mengenai PHP secara lebih lengkap. Jadi setelah hari ini kita akan membahas mengenai PHP sampai selesai, ya. Jadi kita akan coba bikin sebuah aplikasi menggunakan PHP, aplikasi sederhana saja. Yang terpenting kalian sudah bisa menggunakan PHP beserta dengan pengolahan datanya, ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tanyakan aja langsung ke pribadi saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.